Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan rangkaian kampanyenya di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sesampainya di Balikpapan, Ganjar langsung mengecek harga pangan di Pasar Baru Kelandasan Ilir, sekaligus mendengarkan aspirasi dari para pedagang. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung memilih pasar tradisional sebagai tujuan pertama di hari ke-8 kampanye Selasa pagi. Hal itu karena menurutnya selama rangkaian kampanye di Indonesia bagian timur yang menjadi keluhan masyarakat rata-rata adalah harga bahan pokok yang mulai merangkak naik jelang akhir tahun. Ganjar pun disambut antusias pedagang dan pembeli yang memanfaatkan momen ini untuk mengeluhkan harga kebutuhan pokok yang semakin mahal. Dalam kesempatan ini, Ganjar juga menyempatkan diri untuk berdialog sekaligus menyerap aspirasi para pedagang. Hampir banyak tempat yang saya kunjungi, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung waktu itu, kemarin ke Papua, NTT, NTB, Sulawesi Tenggara Tengah, sampai hari ini ternyata banyak harga pangan kita lagi naik. Maka tadi kita pastikan. Dan saya senang karena beberapa mulai mengalami stabilisasinya terjadi. Beras tadi dikatakan ada Pak yang dalam pemetakan sudah mulai turun sedikit. Kita senang mendengarnya ya, mudah-mudahan intervensi segera dilakukan. Tapi kayak cabai rupa-rupanya masih tinggi. Perlu kita pikirkan mana daerah penghasil cabai dan bagaimana distribusinya. Ini menjadi penting karena masyarakat banyak menyampaikan kepada saya agar harga ini bisa dikendalikan. Selain mengunjungi pasar tradisional, Ganjar juga melaksanakan rapat dan konsolidasi bersama tim pemenangan daerah, caleg koalisi, serta para relawan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Faisal Rinaldi, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, salah sebut asam sulfat untuk ibu hamil. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka minta maaf. Pernyataan Gibran itu dikoreksi publik karena seharusnya yang dibutuhkan ibu hamil adalah asam folat. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka meminta maaf karena salah menyebut asam sulfat untuk ibu hamil. Pernyataan Gibran di masa kampanye itu menyebut ibu hamil membutuhkan asam sulfat dikritisi publik. Ada yang menanggapi satir, ada pula yang mengoreksi. Nanti kalau sudah menikah, sudah hamil, harus dicek yuk asam sulfat ini memenuhi nggak. Nanti kalau sudah melahirkan, anaknya harus dicek. Bukan hanya sekali salah menyebut, di lain kesempatan yakni acara diskusi kreatif, Gibran juga menyampaikan hal serupa bahwa ibu hamil membutuhkan asam sulfat. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat sebelumnya terpenuhi nggak? Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun, ASI-nya terpenuhi. Atas pernyataannya yang keliru menyebut asam folat sebagai asam sulfat, Gibran meminta maaf. Ya? Bisa lah mas, itu kan jadi sorotan itu mas. Oh oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Habisnya apa tuh mas kalau bikin asam sulfat? Biasanya nanya apa? Asam folat mas. Asam folat. Oh, Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam folat. Ini jadi sorotan. Sorry ya, maaf, mohon dikoreksi. Sementara nutrisi yang diperlukan ibu hamil adalah asam folat yang merupakan jenis vitamin B dan terdapat di makanan kacang-kacangan, jeruk, gandum, dan bayam. Sementara asam sulfat merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk biji mineral, sintetis kimia, pemrosesan limbah, dan penggilingan minyak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Aiman Wicaksono selesai diperiksa dan dicecar 60 pertanyaan dalam waktu 5,5 jam. Kasus Aiman mengandung banyak kejanggalan karena ia dilaporkan atas tuduhan menyampaikan pernyataan bermuatan sara.
Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, selesai diperiksa dan dicecar 60 pertanyaan dalam waktu 5 jam sejak pukul 10 pagi. Aiman didampingi oleh tim kuasa hukum Roni Talapesi, Tama Langkun, serta relawan Ganjar. Pemanggilan kali ini adalah yang kedua kalinya setelah pemanggilan pertama pada 1 Desember 2023. Aiman Wicaksono dipanggil polisi buntut pertanyaannya dalam konferensi pers tim pemenangan Ganjar yang dianggap menyudutkan institusi Polri yang diduga tidak netral dalam pemilu 2024. Banyak kejanggalan dalam laporan yang dilayangkan kepada Aiman. Pasalnya laporan yang masuk ke polisi terjadi dalam waktu yang bersamaan. Bahwa pelaporan terhadap saya ini juga sangat janggal, ya, bukan hanya soal 6 laporan yang disampaikan kepada saya dalam satu hari secara serentak, tapi pasal-pasal yang dilaporkan kepada saya juga pasal yang luar biasa berat, yakni pasal ujaran kebencian terkait dengan SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Saya juga bingung di mana kemudian aspek SARA-nya. Lalu kemudian pasal ujaran kebencian terhadap SARA ini punya konsekuensi hukum yang tidak ringan, di atas 5 tahun penjara ancaman pidananya. Dan pada saat saya konferensi pers itu jelas saya mengatakan bahwa saya mendapatkan informasi ABC, ya, bla bla bla. Dan di ujungnya saya sampaikan bahwa mudah-mudahan informasi yang saya terima ini salah. Ini artinya memang untuk mengingatkan, bukan bicara untuk memfitnah, menyebarkan kabar bohong, dan sebagainya. Selesai diperiksa, Aiman menyampaikan pesan untuk masyarakat agar tidak takut untuk bersuara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pertunjukan satir politik yang digelar Butet Kertarajasa di Taman Ismail Marzuki, Jakarta diduga mendapat intimidasi dari polisi. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Polisi Sandi Nugroho menegaskan Polri netral di pemilu 2024. Selamat semuanya, salam dan bahagia. Aduh, senang sekali. Pertunjukan bermuatan satir politik yang digelar oleh Butet Kertarajasa di Taman Ismail Marzuki 1 Desember lalu diduga mendapat intimidasi dari aparat kepolisian. Dugaan intimidasi itu terjadi sore hari sebelum acara berlangsung. Sejumlah kepolisian dari Polsek Cikini mendatangi acara dan meminta penyelenggara membuat surat pernyataan. Surat pernyataan ini berisi agar tidak menampilkan pertunjukan dengan unsur politik. Selain tidak menyinggung materi berbau politik, surat ini juga mencantumkan komitmen penanggung jawab teater tidak melakukan dan menyebarkan bahan kampanye pemilihan umum dan tidak memakai atribut kampanye. Butet Kertarajasa pun menandatangani surat tersebut. Penulis naskah teater Agus Nur menyatakan surat pernyataan ini merupakan intimidasi. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menegaskan Polri netral di pemilu 2024. Butet Kertarajasa ini ada tanggapan? Ya, jadi gini, polisi netral dalam kegiatan-kegiatan yang sudah disampaikan kepada apabila ada oknum yang tidak terpulang, silakan. Jadi kita tidak usah berpersepsi, tidak usah berandai-andai, jangan katanya. Diketahui teater yang digelar Butet Kertarajasa mengusung tema konflik politik yang terjadi antara kubu yang sebelumnya bersahabat. Teater musuh bebuyutan ini digelar tanggal 1 hingga 2 Desember 2023. Acara tersebut dihadiri oleh Cawapres Mahfud MD. Mahfud menyebut dia hadir ke acara ini bukan sebagai Cawapres, tapi Mahfud tertarik dengan teater tersebut, terlebih Butet Kertarajasa sebagai pemerannya. Ini